putusan. Ini panggilan hari ini saya dipanggil untuk datang. Saya tidak akan ini putusan saya anggap ini putusan dari pertimbangan hukum yang palsu. Kenapa? Karena saya adalah orang yang benar. Justru saya dianggap memalsukan. Jadi saya minta ya kepada Jokowi, kepada Ketua Mahkamah Agung harus melakukan koreksi ini. Ada yang nggak beres terhadap jaksa dan penyidik Polres Sidoarjo, jaksa dari Kejari Sidoarjo. Saya sudah bersurat kemana-mana. Ini semua surat saya sudah ada. Ini surat saya sudah ada. Kenapa? Surat saya, jaksa agung hanya simpan saja. Jadi bekal ini, saya sudah punya bukti. Saya bersurat ke jaksa agung. Berapa kali saya bersurat? Datang. Tapi mereka tetap saja. Jadi omong kosong itu. Kata jaksa agung mau dia bereskan itu. Jaksa-jaksa nakal. Ini saya korban jaksa nakal. Saya keberatan. Ya, saya keberatan. Saya tunggu itu. Nanti saya akan bertanggung jawab sama kalau ada yang datang jaksa. Jaksa bawa peluru tembak. Saya. Jangan senyum-senyum saudara. Kasih keluarin lagi, masukkan lagi. Ini saudara sudah pernah diperiksa di pengadilan. Makanya saya bilang itu berdasarkan pasal 242, saudara memberikan keterangan palsu berbeda. Ini urusan jaksa nanti. Jadikan tersangka dia ini. Mohon izin yang mulia. Jangan seperti itu, Pak. Jangan lupa. Ini keterangan saudara. Saya tanya lagi, siapa yang dari saudara mulia? Saya tanya lagi. Siapa? Pak Sarmada. Yang mengerjakan di lapangan siapa? Jujur saudara. Siapa? Mujib. Selain dari Mujib, siapa atasannya? Apakah mengenal namanya Ahmad Bayhaqi? Hati nurani kalian, camkan itu. Saya tidak butuh jaksa yang tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang berpintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Camkan apa yang saya katakan. Rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Karena pertanyaan saya satu, ijazah asli ada di mana? Di Polda Metro Jaya. Dan tidak pernah ditunjukkan? Ditunjukkan oleh mereka tersangka, dan itu bahan materi kan? Iya, tapi tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret dan lain sebagainya. Ditunjukkan, itu pertanyaan kamu ditunjukkan kan? Takut sekali. Biasanya yakin. Bang Andi, Anda juga belum pernah melihat ijazah asli Pak Jokowi Kata kan? siapa? Saya mau tanya. Anda lihatnya di mana? Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Kata siapa saya mau tanya? Saya justru tanya. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah saya melihat atau tidak. Yang jelas, dia. ya, Aslinya dari ketika mana saya melihat itu saya bilang sudah paham. Tapi Anda lihat aslinya. Lihat. Oke? Anda lihat aslinya. Lihat. Di mana? Posisi di mana waktu itu pas lihat? Itu udah lama. Ini Udah bukan lama, lagi ya? ditahan ya, sudah Dan lama. yang paling lucunya Jadi saya nggak usah bicara, kita sekarang fokus. Ada faktanya, dia bohong. Ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketara, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Barang bukti yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Anda pernah nggak lihat kalau gelar perkara di tindak kejahatan KM 50 lah? Ada nggak yang namanya barang buktinya yang ditunjukkan gitu? Langsung pistolnya, pedangnya dan lain sebagainya. Ini jasanya ditunjukkan fotokopi. Dirtipidum nggak berani menunjukkan yang aslinya. Kenapa? Sederhana. Kalau ada tunjukkan aslinya, ya kan, dan itu posisinya bisa kita screenshot dengan sempurna, maka disitulah yang kemudian akan bisa mudah diteliti. Ini pertama kali ya eksklusif. Pertama kali. Ini jasa asli Pak Asli Jokowi. dari Pak Jokowi ya. Scan. Oh, luar biasa. Ini nanti ada ijazah. Dan Anda klaim ini asli. Asli. Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli, mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Baik. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya.
Jadi Oh, ini yang Dian Sandi? ya ini Bukan yang Bang Andi Azwan? Nanti ya saya tunjukkan yang Bukan yang Bang Andi Azwan. Bukan scan ya. jadi Bukan scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? begini, analisis Ini Dian Sandi. kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, Kenapa yang dari mana Dian katanya Sandi? asli? Nggak, itu nggak, dia harus jawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Apa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh Mas? Ini kan nggak masuk. saya nanti Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Kemungkinan dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Enggak, artinya Ini Anda bukan melakukan asli ini. lagi. Saya tanya Bang Andi Azwan. Ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. saya ambil ya. Bukan, Pak, pertanyaan saya. Ini Ini punya bukan Dian Sandi? asli udah. Bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada di Kenapa depan. nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Kan gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ya, ini scan yang asli. UGM asli ini ada yang namanya watermark. Oke. Tulisannya apa Pak Soedi? Ada embosnya. Tulisannya apa ini? Universitas Gajah Mada. Oke. Watermarknya ya. Mana? Scan-nya Dian Sandi ada nggak? Scan-nya ada nggak? Karena percuma loh, misalnya nih Pak Effendi Ghazali kita ajak terlibat masuk dalam tim independen untuk melihat ijazah itu. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Karena saya nggak punya kemampuan, betul nggak? Apa kemampuan saya untuk bilang ini garis merahnya nggak muncul ini? Ini ada kemungkinan bias warna merah karena saya kan tidak menguasai. Saya tidak menguasai. Jadi Menyindir nih. bukan. Maksudnya harus ahli. Harus ada Kok langsung ke ahli sana? yang kompeten. Apalagi kalau bisa yang ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Yang intinya itu Dumatno yang dibilang Enggak, yang saya dibilang ijazah Jokowi Enggak. di mana? Enggak, saya suka berteman dengan dia sejak lama. Cuma kalau hari ini saya kasihan buang waktu saya. Karena apa? 20 menit yang ditampilkan tadi bukan aslinya. Saya enggak apa-apa. Memang bukan asli kan scanning. Iya, bukan. Kan Kasihan scanning. juga Aiman. Tadi kan, Ya kan scanning. Tadi Aiman sempat marah, saya tahan. Nah, Man jangan. Tetapi kalau sekarang saya malah bilang layak kamu marah. Karena minggu lalu karena minggu lalu dia sudah bilang ini aslinya. Iya. Ternyata bukan aslinya. Bukan asli just scanning. Saya persis saya. Kan bilang scanning Betul saya. itu. Saya bilang scanning. beranggapan. Ya kan? Saya beranggapan. Eksekutif saya bilang scanning. Ya saya bertanggung jawab. Saya beranggapan yang ditampilkan minggu lalu itu sudah apa ya? Yang paling mantap gitu. Iya. Ternyata bukan. Nah sudah, nggak apa-apa. Masalah kan pertanyaan kan masalah yang saya tanyakan mengenai Dumatno yang Habis waktunya udah itu saja. Itu tidak ada jawaban yang Oke, baik. pasti. Siap. yang Oke, luar biasa. saya di ujungnya saya mau mengatakan, mumpung Bapak Gayus nih yang terakhir ya, itu pengadilannya seperti apa? Yang nantinya akan melibatkan gitu ya, para ahli yang bisa bongkar-bongkar itu loh. Ini garis merahnya dada, ini watermarknya dada. Lah itu bagaimana dan kapan kurang lebih gitu loh. Apakah tidak kita selesaikan dengan cara-cara tadi? Kita tertibkan tanggalnya, tanda tangannya. Oh kalau belum ini ya kita bikin jurnalnya, lalu keluarlah ijazah barunya. Itu usulan saya saja sebagai orang yang pernah ngajar dan pernah membimbing tesisnya Aiman Wicaksono. Saya mau mengatakan begini, badan arsip, apakah kita anggap mereka punya kapabilitas dan kompetensi seperti ini? Kalau kita sama-sama sepakat iya, ayo, setuju kan? Hasil itu akan mempengaruhi selanjutnya. Apakah gugatan Anda lanjut dan mereka ini misalnya menanggung akibatnya, ya kan? Atau ada kebesaran jiwa dengan mengatakan saya yang terbukti benar, Anda tidak. Karena apa? Saya mau terakhir nih, sebetulnya tadi nggak mau, saya udah sedikit lagi, saya mau mengatakan ijazah itu kok sulit sekali diperlihatkan. Padahal setiap kali kita wisuda itu gembira ria kita. Gaudiamus igitur,
bagus, artinya bergembira. Kalau alumnus asli bisa nyanyi ini. Tunjukkanlah ijazahmu, bergembiralah, tunjukkanlah ijazahmu. Tapi nggak apa-apa juga. Kalau di Arsip Nasional nanti mau dilakukan, mudah-mudahan bisa kita lakukan segera supaya jangan sampai awal 2036 lah, kalau begitu. Ada 8 penggunaan ijazah atau penampakan ijazah Jokowi. 1 ketika dia wali kota di Solo 2 kali. Kemudian DKI 1, presiden 2, 5. Fotokopi legalisir ya, jangan bukan asli. 5 ya. Kemudian Fotokopi legalisir. Kemudian Dian Sandi. Kemudian Dirtipidum dan kemudian terakhir GPK, gelar perkara khusus. Insya Allah kita akan buktikan bahwa di antara 8 itu ada yang berbeda, terutama yang terakhir. Makanya yang terakhir itu kita berkatakan ini barang baru dibuat. Ini barang baru disediakan. Begitu kita ribut, mana ini embosnya, dibikinlah embos-embosan. Mana ini watermarknya, dibikinlah watermarkan. Kita lihat ya, yang diupload Dian Sandi itu berbeda dengan apa yang ditunjukkan di gelar perkara khusus. Firm. Karena yang diupload Dian Sandi itu tidak terlihat watermarknya, tidak ada embosnya, oke? Dan itulah yang kemudian diambil Dirtipidum, dan itulah yang kemudian disampaikan kepada KPU. Sayangnya KPUD dan KPU itu tidak pernah melakukan verifikasi terhadap keaslian ijazahnya. Jadi mereka cuma terima fotokopi legalisir, tapi tidak pernah ada peristiwa verifikasi. Kenapa saya tahu begitu? Karena Bonatua yang kemudian bersidang dan memenangkan kasus itu. Karena itulah sebenarnya, udahlah kalau kita mau jujur, ya kan? Ini seperti cloudy, seperti awan gelap yang kemudian berusaha terus menerus ditutupi, ya kan? Saya bisa jelaskan. Jadi itulah yang kemudian. Ya halo teman-teman Nalar Politik, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah momen persidangan yang kembali menjadi sorotan publik, yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat suasana sidang yang memanas ketika hakim menunjukkan ketegasan terhadap jalannya persidangan. Bahkan muncul pernyataan yang membuat publik langsung bereaksi, yaitu keinginan agar pihak yang benar-benar terkait langsung dengan perkara hadir di persidangan, bukan hanya melalui perwakilan atau saksi tertentu. Kasus ini kembali menarik perhatian karena masih berkaitan dengan polemik yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik. Banyak masyarakat yang mengikuti setiap perkembangan sidang dengan rasa penasaran yang tinggi. Mereka ingin mengetahui apakah sidang ini mampu menghadirkan fakta-fakta baru dan justru kembali menghadirkan perbedaan, atau justru kembali menghadirkan perdebatan yang sama seperti sebelumnya. Situasi semakin menarik karena dalam persidangan tersebut terjadi beberapa momen yang dianggap tidak biasa dan memancing reaksi dari berbagai kalangan. Kita mengetahui bahwa peristiwa ini bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah dalam persidangan. Yang lebih penting adalah bagaimana proses hukum berjalan secara terbuka, profesional, dan dapat bertanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, mari kita simak bersama kronologi dan bagaimana tanggapan yang muncul setelah persidangan tersebut berlangsung. Dalam persidangan yang menjadi perhatian publik ini, suasana sejak awal sudah terlihat cukup tegang. Majelis hakim berupa mengendalikan jalannya sidang agar tetap fokus pada pokok perkara yang sedang diperiksa. Namun dalam beberapa kesempatan, terjadi perdebatan yang cukup panjang antara pihak-pihak yang terlibat sehingga membuat jalannya sidang menjadi lebih dinamis dibandingkan sidang-sidang sebelumnya. Salah satu momen yang paling banyak dibicarakan adalah ketika hakim menegaskan pentingnya menghadirkan pihak yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan yang sedang diperdebatkan. Pernyataan tersebut langsung menjadi bahan diskusi publik karena dianggap menunjukkan bahwa hakim yang menginginkan kejelasan dan lebih konkret di ruang persidangan. Banyak penonton sidang menilai bahwa ketegasan hakim tersebut bertujuan untuk memperjelas fakta-fakta yang selama ini masih menjadi perdebatan. Di sisi lain, kuasa hukum yang terlihat dalam perkara ini tetap berusaha mempertahankan argumentasi masing-masing. Sampaikan menurut mereka dapat memperkuat posisi hukum kliennya. Catatan mengenai keabsahan dokumen, prosedur, dan bukti-bukti yang diajukan kepada bagian yang cukup dominan dalam jalannya persidangan tersebut. Publik kemudian menyoroti sebuah insiden yang dianggap tidak lazim terkait dokumen yang menjadi bahan pembahasan dalam persidangan.
Meskipun berbagai versi informasi yang beredar di media sosial, banyak pihak menginginkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum ada penjelasan resmi dan dapat benar-benar terungkap. Di dalam proses hukum, sikap hati-hati ini penting agar opini publik tidak terbentuk hanya berdasarkan potongan video yang beredar di internet. Perdebatan yang terjadi menunjukkan bahwa setiap pihak memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap persoalan yang sedang diproses. Ada yang menilai bahwa proses hukum harus lebih terbuka agar seluruh fakta dapat diketahui publik. Namun ada pula yang berpendapat bahwa semua pihak harus menghormati mekanisme persidangan yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk menilai setiap bukti yang diajukan. Dalam konteks hukum, persidangan memang menjadi tempat untuk menguji berbagai klaim yang memunculkan di ruangan publik. Apa yang selama ini menjadi perdebatan di media sosial, pada akhirnya harus dibuktikan melalui alat bukti, saksi, dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, setiap perkembangan sidang selalu menarik perhatian karena dianggap sebagai jalan untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Perhatian masyarakat terhadap perkara ini juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi publik terhadap isu-isu hukum semakin meningkat. Banyak warga mengikuti saran langsung, membaca berita, hingga memberikan analisis mereka sendiri mengenai jalannya sidang. Fenomena ini menjadi bukti bahwa masyarakat semakin kritis terhadap isu yang dianggap memiliki dampak besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, pentingnya untuk diingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim. Opini publik boleh berkembang, perdebatan di media sosial juga boleh terjadi, tetapi yang memiliki kewenangan menentukan fakta adalah hukum pengadilan. Karena itu, sebuah pihak sebaiknya menunggu hasil dan pertimbangan hukum yang akan disampaikan secara resmi. Perjalanan perkara ini tampaknya masih akan berlangsung cukup panjang. Masih ada beberapa agenda persidangan yang harus dijalani, termasuk pemeriksaan bukti dan keterangan dari pihak-pihak yang terkait. Setiap tahapan tertentu akan kembali menjadi sorotan publik karena masyarakat ingin melihat sejauh mana fakta-fakta yang diperolehkan dapat dijelaskan secara terang benderang. Yang menarik, semakin banyak masyarakat yang tidak hanya memperhatikan hasil akhir tetapi juga prosesnya. Mereka ingin memastikan bahwa setiap orang memperoleh hak yang sama di hadapan hukum dan bahwa semua proses berjalan sesuai aturan yang berlaku. Inilah yang membuat setiap perkembangan persidangan selalu menjadi bahan diskusi yang hangat di berbagai platform media sosial. Ada teman-teman kita yang berkomentar bahwa kalau memang ingin semua jelas dan tidak ada lagi polemik berkepanjangan, hadirkan saja pihak yang dianggap paling mengetahui persoalan ini. Biarkan publik melihat langsung menjelaskan di depan majelis hakim. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa hakim terlihat berusaha menjaga fokus persidangan. Jangan sampai sidang berubah menjadi area opini. Yang dibutuhkan adalah fakta dan bukti yang bisa diuji secara hukum. Kita yang berkomentar bahwa masyarakat sudah terlalu lama mendengar berbagai versi cerita. Sekarang saatnya semua pihak membuktikan pernyataan melalui mekanisme pengadilan, bukan hanya melalui media sosial. Dan ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa siapapun yang benar nantinya harus bisa menerima keputusan hukum. Jangan hanya percaya pada narasi yang sesuai keinginan sendiri, tetapi hormatilah proses yang sedang berjalan. Teman-teman, itulah pembahasan mengenai persidangan yang kembali menyita perhatian publik dan munculnya berbagai reaksi di masyarakat. Terlepas dari berbagai perdebatan pendapat yang ada, satu hal yang kita pegang adalah menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Fakta hukum tidak ditentukan oleh jumlah penonton, jumlah komentar, ataupun seberapa viral sebuah video, melainkan oleh bukti dan pertimbangan yang diuji di pengadilan. Kita tentu berharap seluruh proses persidangan dapat berjalan dengan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Mari kita terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan sikap kritis, namun tetap objektif. Jangan mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang belum tentu menggambarkan keseluruhan peristiwa. Jika kalian memiliki pendapat mengenai jalannya persidangan ini, silakan tuliskan di kolom komentar dengan tetap menjaga etika dan penghormatan perbedaan pandangan. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti pembahasan kali ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya dengan informasi terbaru dan pembahasan yang menarik lainnya. Dan jangan lupa
subscribe, like, dan komen untuk mengetahui informasi-informasi yang akan kita tayangkan. Salam sehat dan salam cerdas untuk kita semua.